Poin yang ketiga, mari kita baca ulang lagi ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Poin yang ketiga, dikasihi untuk mengasihi sesama. Saudara, saya mau cerita bahwa belasan tahun atau mungkin 20 tahun kemudian, saya baru tahu bahwa saya pernah hendak digugurkan oleh orang tua saya. Dan ini cerita ini ditutup rapat-rapat oleh ibu saya. Dan saya tahu dari kakak saya, bukan dari orang tua saya, saudara. Kakak saya berkata, "Ayolah Ma, ceritalah ke Samuel. Kalau Mama dulu pernah menggugurkan dia waktu kecil." Ini tidak mudah, saudara. Saya katakan tidak mudah bagi seorang orang tua menceritakan bahwa ada sesuatu yang dia lakukan yang memang sangat salah sekali. Bukan soal-soal kesalahan yang mudah untuk diterima, saudara. Tetapi waktu itu puji Tuhan saya sudah bertobat. Sudah percaya kepada Kristus. Saudara tahu ketika kecil, ketika mama saya hamil katanya, ketika entah berapa bulan, mama saya pakai kain tahu ya, dililit di sekitar perut supaya di agak ketat gitu ya. Terus yang kedua, makan nanas. Ini cara tradisional mungkin orang-orang sudah tahu. Makan nanas banyak-banyak supaya gugur, saudara. Dan ketika kakak saya menceritakan ini, saya bingung gitu loh. Iya Tama, Mama pernah menggugurkan saya, Mama saya diam. Saudara tahu, saya tidak berkata dalam mulut saya, "Untung saya sudah menjadi Kristen. Untung Kristus sudah menyelamatkan saya, kalau tidak saya tidak mengampuni Mama." Saya tidak pernah berkata seperti itu, saudara. Tetapi saya mencoba membayangkan, meresapi, mencerna baik-baik cerita ini. Bahwa ketika saya di kandungan anak zaman susah, mungkin orang tua saya tidak punya niat. Tetapi saya mau katakan, saudara, karena Kristus sudah mengasihi saya dengan kasih yang luar biasa. Saya tidak punya sakit hati kepada mama saya. Jangan bilang tidak ada anak yang sakit hati oleh karena persoalan sepele di rumah. Kakaknya yang butuh laptop, gonta-ganti mungkin karena mungkin IT, rusak diganti. Jangan bilang tidak ada yang sakit hati. Jangan bilang tidak ada diam-diam mendendam kepada orang tuanya. Jangan bilang seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, mampukah kita mengasihi sesama? Saya jawab, katakan mampu. Kalau kita benar-benar sudah dikasihi Allah. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama, saudara. Kebencian bisa berurat, berakar di dalam diri seseorang. Bahkan sampai ada yang menyumpah, "Saya tidak akan pernah mendatangimu. Mau kamu kawin, mau kamu sudah meninggal, saya tidak akan melayat." Jangan bilang tidak ada orang-orang yang berkata seperti itu. Jangan bilang bahwa sampai matinya pun dia tidak datang. Jangan bilang tidak ada, saudara. Karena kebenciannya dipupuk terus sampai membesar, saudara. Jangan pernah mencoba memulihkan orang lain jika hatimu belum pulih. Jangan coba memperbaiki orang lain jika hatimu masih belum diperbaiki. Oh no, jangan. Bahaya, saudara. Sangat bahaya, berisiko. Kalau ada tulisan di dalam listrik, risiko tegangan tinggi. Jangan sampai coba memulihkan orang lain, memperbaiki orang lain, padahal di dalam hati kita sedang hancur, kita sedang runtuh. Bahaya, saudara. Kata tetangga saya di Belanda saya, ciloko katanya. Izinkan dirimu terlebih dulu didamaikan oleh Kristus. Izinkan dirimu dulu diobati oleh Tuhan, dipulihkan, di-healing oleh Yesus, saudara.
Ya, bukan hanya si 1000 yang harus berkata, healing inside, fresh outside. Harusnya orang Kristen pun bisa seperti itu. Ya, pemulihan oleh kasih Tuhan harus melebihi UC 1000, healthy inside, good outside, true outside, jujur, tulus di luar. Buanglah kebencian itu dari dalam diri kita. Izinkan Kristus mencabutnya, saudara. Izinkan kasih-Nya mengalir deras di dalam dirimu. Izinkan kasih-Nya membanjirimu. Izinkan kasih-Nya melimpahi dirimu, saudara. Ada banyak orang di luar sana yang luar biasa menjelaskan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang bisa mempresentasikan tentang Tuhan secara luar biasa. Top, Marco top, Jos, luar biasa. Tetapi ada orang juga yang gagal di dalam menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan di dalam dirinya. Saudara, saya mau katakan, meskipun engkau pintar bercerita tentang Tuhan, pintar berkata-kata tentang Tuhan, jangan sampai engkau gagal menceritakan apa yang Dia perbuat di dalam dirimu. Cukup engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan saya. Engkau sudah menolong saya. Engkau sudah mengampuni saya. Presentasikanlah kasih Allah di dalam orang lain. Di dalam hidup orang lain dan orang terdekat kita. Sekelas apakah keilmuan Rasul Paulus, saudara, untuk zaman sekarang ini? Dia menuliskan banyak surat. Saya katakan sekelas profesor loh. Sekelas profesor seorang Paulus sebenarnya kalau dia hidup sampai di sini. Tetapi tahukah Anda bahwa dia tidak gagal di dalam menceritakan, dia tidak gagal di dalam menjelaskan apa yang Tuhan perbuat di dalam dirinya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16 berkata, aku yang paling berdosa diselamatkan, aku yang paling berdosa diampuni. Paulus tidak berkata, oh saya baik, saya luar biasa baik, saya dulu orang yang mengasihi Tuhan. Tidak. Dia berkata, saya orang berdosa. Karena dia tidak gagal di dalam menjelaskan apa yang Tuhan perbuat di dalam dirinya. Mungkin engkau sudah gagal, mungkin orang tidak tertuju kepadamu, tidak terlalu terlihat, saudara. Mungkin spirit hidupmu sudah menurun, mungkin nilaimu sudah anjlok, tidak punya mimpi di masa depan, hidup mengalir begitu saja. Tidak memutuskan untuk melayani, bahkan yang lebih mengerikan, tidak memutuskan diri, tidak beribadah, leave group, blok kontak, dan memberi yang lain, saudara. Tetapi saya mau katakan, kalau Anda melakukan kondisi-kondisi di atas sebutkan, saya mau katakan bahwa Anda belum mengalami kasih Allah. Hiduplah di dalam kasih Allah. Justru itulah Ia datang ke dunia. Ia menghampiri saya dan saudara. Ia memeluk kita. Ia mendekap kita. Ia meraih kita. Ia menggapai tangan yang sudah melemah dan tanpa pegangan hidup itu. Dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sebab apa? Sebab hanya kasih Allah yang bisa memulihkan kita. Dikasihi untuk mengasihi sesama. Mungkin pintu orang lain tidak terbuka lebar bagi kita, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa pintu Tuhan terbuka 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Setiap hari, setiap saat, kasih Tuhan terbuka. Kasih Tuhan selalu melawat kita. Kenapa, saudara? Karena Allah mengasihi kita. Amin. Allah mengasihi. Yang pertama, kasih adalah identitas Allah. Yang kedua, inisiatif Allah untuk menolong kita. Dan yang ketiga, dikasihi untuk mengasihi sesama. Amin untuk firman Tuhan.